Malam itu, di sebuah gang sepi di pinggiran kota Bandung, seorang gadis kecil berdiri gemetar, sendirian dan tanpa alas kaki. Namanya adalah Sari Putri, berusia 11 tahun, dengan wajah yang basah oleh air mata dan lutut yang tergores kotoran jalanan. Dalam genggaman tangannya erat-erat tergenggam sebuah boneka beruang tua yang sudah lusuh. Warnanya yang dulu putih kini berubah menjadi abu-abu kusam karena debu dan waktu. Satu telinga boneka itu sudah robek, dan satu matanya nyaris terlepas. Sari menatap sebuah mobil patroli polisi yang terparkir di dekatnya. Di dalam mobil itu duduk seorang polisi bernama Pak Arman, pria berusia 40 tahun dengan sorot mata lembut namun penuh kewaspadaan. Saat melihat Sari, ia segera menurunkan kaca mobil dan bertanya dengan suara lembut, "Nak, ada apa? Kenapa kamu di sini sendirian?" Dengan suara yang bergetar dan napas tersengal, Sari mulai bercerita, Tolong saya, apa yang kakek saya lakukan setiap malam, itu menyakitkan," katanya sambil menahan isak tangis. Suaranya yang tipis dan putus-putus membuat suasana malam yang dingin itu terasa semakin mencekam. Angin yang berhembus membawa kertas-kertas kecil berterbangan di jalanan yang sepi, dan lampu jalan yang berkelip-kelip seperti ragu-ragu ingin menerangi tempat yang seolah terlupakan itu. Pak Arman keluar dari mobil dan membungkuk untuk menatap mata Sari. "Kamu tinggal di mana? Ada siapa di rumahmu?" Tanyanya penuh perhatian. Sari menggeleng pelan, "Aku tinggal dengan kakek. Tapi aku tidak mau pulang lagi." Sambil membuka pintu mobil, Pak Arman mengajak Sari masuk dan membungkusnya dengan selimut hangat dari kursi belakang patroli. Sari hanya diam, tubuhnya menggigil dan sesekali bergumam kata-kata yang tidak jelas, seperti mantra yang melindungi dirinya dari ketakutan. Saat mobil meninggalkan gang itu, Sari menutup matanya dan dalam bisikan terakhir sebelum tertidur, ia mengucapkan satu kata, "Ibu." Di ruang unit perlindungan anak di kantor polisi, suasana hening menyelimuti. Waktu menunjukkan pukul 3.30 pagi. Pak Arman berjalan mondar-mandir dengan gelisah. Ia sudah biasa menghadapi pelaku mabuk, pencuri, atau preman jalanan, tapi kasus ini berbeda. Sari jelas melarikan diri dari rumah dan cerita yang dia sampaikan sangat mengerikan. Dengan cepat ia menghubungi Bu Lilis, seorang pekerja sosial yang bertugas malam itu. Ada anak di bawah umur yang mungkin mengalami kekerasan emosional, bahkan bisa jadi lebih dari itu. Dia sudah aman di sini, tapi ceritanya sangat mengerikan. Tolong segera datang. Sementara menunggu, Pak Arman membuatkan coklat hangat. Sari menerima cangkir itu dengan tangan gemetar, menatapnya seolah tidak mengerti apa itu. Ia tidak dipaksa bicara, karena Pak Arman tahu, memaksa anak yang terluka justru bisa membuatnya semakin tertutup. Ia memperhatikan luka-luka kecil di tubuh Sari, lebam yang tersembunyi di balik lengan baju, kuku yang digigit hingga berdarah, kaki yang kotor, dan bekas luka lama di tulang selangka yang tampak seperti bekas sayatan dalam. Semua itu menunjukkan penderitaan yang lama dan tersembunyi. Ketika Bu Lilis tiba, ia duduk di samping Sari dan mulai mengajaknya berbicara dengan suara lembut. Awalnya Sari diam, tapi akhirnya ia mengeluarkan kalimat yang membuat hati semua orang yang mendengarnya serasa membeku. "Aku tidak bohong. Kalau kakek tahu aku bilang ini, dia akan mengirimku kembali ke sana." "Kemana?" tanya Bu Lilis dengan hati-hati. "Ke tempat di mana ibu aku dulu. Aku kadang dengar dia nyanyi di balik dinding." Pak Arman dan Bu Lilis saling berpandangan. Ketegangan di ruangan itu menjadi hampir terasa seperti benda padat. Kakek Sari, Pak Herman, adalah seorang pria yang dihormati di lingkungan mereka. Mantan tentara yang sekarang menjadi ketua RT di kampung kecil mereka di Lembang. Ia dikenal tegas, selalu berpakaian rapi dengan sepatu kulit yang mengilap, dan sangat menjaga ketertiban. Para tetangga sering memujinya, Pak Herman itu jarang ada yang bisa menandinginya. Anak-anaknya sudah besar, dan sekarang dia mengurus cucunya,
Tapi tidak seorang pun pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik pintu rumah Pak Herman. Pagi itu, seperti biasa, Pak Herman menyapu halaman rumahnya saat tetangga wanita, Bu Tanti, lewat dan bertanya tentang Sari. "Dia baik-baik saja, kan?" katanya polisi membawanya. Pak Herman tersenyum dingin dan melanjutkan sapuannya. Kasihan anak itu. "Otaknya bermasalah," katanya. "Dokter sudah tangani. Itu cuma hayalan anak yang kesepian." Sari memang manja, kadang anak-anak cuma butuh perhatian lebih, kan? Sementara itu, di sebuah terminal bus desa yang sepi di pinggiran Garut, seorang wanita bernama Vera datang turun dari bus dengan tas sobek di tangan. Wajahnya penuh bekas luka kehidupan, tahun-tahun yang dihabiskan di rumah sakit jiwa dan dalam pengaruh obat-obatan tampak jelas. Ia adalah Bibi Sari, kakak perempuan Ibu Sari yang hilang bertahun-tahun lalu. Vera kembali tanpa rencana pasti, hanya dengan dorongan hati setelah bermimpi mendengar nyanyian Ibu Sari yang dulu sering dinyanyikan oleh ibunya mereka. Ia tahu, kematian Ibu Sari bukanlah akhir cerita. Ada sesuatu yang belum terungkap. Sementara itu, di pusat perlindungan anak, Sari tertidur di ranjang sempit, memeluk boneka beruang lusuhnya. Psikolog mengamati dari balik kaca, mendiskusikan gejala trauma yang dialami Sari. Tidak ada tanda kekerasan fisik baru, tapi jelas ia menyimpan luka batin yang dalam. Malam itu, Sari tiba-tiba terbangun, menutup telinganya dengan tangan kecil dan mulai bernyanyi pelan lagu Nina Bobo yang selalu dinyanyikan ibunya. "Ibu, kalau kau di sana, jangan berhenti bernyanyi. Aku akan tahu aku tidak sendiri," bisiknya. Pak Arman, yang tak bisa tidur karena kasus ini membangkitkan kenangan kelam masa kecilnya sendiri, memutuskan untuk menyelidiki rumah Pak Herman secara pribadi. Ia ingin melihat dengan mata kepala sendiri apakah kebenaran seperti yang diceritakan Sari. Ketika ia tiba, Pak Herman menyambutnya dengan ramah. "Nenek cucuku butuh bantuan." Dia bingung dan membuat cerita-cerita aneh. Bahkan bilang ibunya masih hidup dan menyanyi di balik dinding. "Tapi ibumu sudah lama pergi, menghilang tanpa jejak. Kami tidak tahu apa-apa." Pak Arman memeriksa rumah itu dengan seksama. Segalanya tampak terlalu sempurna, terlalu bersih. Gambar-gambar di dinding terpasang rapi, buku-buku tersusun rapi, bau lilin dan disinfektan memenuhi udara. Di lorong, ada pintu terkunci yang membuatnya penasaran. Pak Herman menangkap tatapan matanya dan berkata, "Itu kamar Ibu Sari. Sudah lama terkunci." "Aku tidak berani membukanya," Pak Arman mengangguk, tapi hatinya sesak. Kata-kata Sari terus terngiang, ibunya yang bernyanyi di balik dinding. Pak Herman menenangkan bahwa Sari tidur sendiri di kamarnya, tapi akhir-akhir ini ia ingin tidur dekat dengannya karena mimpi buruk. Saat keluar, Pak Arman melihat bekas goresan samar di lantai, seolah barang berat baru saja dipindahkan. Di sisi lain kota, Vera berdiri di depan rumah masa kecil mereka, kini hanya dihuni oleh Pak Herman dan Sari. Ia menatap rumah itu dari trotoar, tapi tidak berani mengetuk pintunya. Belum saatnya. Di seberang jalan, dari jendela yang sedikit terbuka, terdengar nyanyian pelan, lagu Nina Bobo yang telah melekat dalam ingatannya selama puluhan tahun. "Kau di sana? Aku tahu," bisiknya pelan. Malam itu, Sari meminta izin kepada Bu Lilis untuk menulis surat kepada ibunya. Dengan tangan kecil yang gemetar, ia menulis, "Ibu, aku tidak akan bilang apa-apa, tapi kalau kau dengar ini, nyanyikan lagumu malam ini dengan nyaring. Supaya aku tahu ini bukan mimpi." Sambil memeluk boneka tua itu erat-erat, ia memejamkan mata. Di dalam rumah Pak Herman, seorang perempuan tanpa suara, dengan pandangan kosong dan jiwa yang hancur, hampir tak terdengar menyanyikan lagu Nina Bobo itu. Meskipun tubuhnya lemah dan terluka, nyanyiannya adalah satu-satunya yang menjaga dia tetap hidup. Di ruang tamu, Pak Herman duduk di kursi favoritnya, menatap televisi tanpa melihat,
pikirannya terpecah entah kemana. Kemudian Pak Arman datang kembali ke rumah Pak Herman sehari setelah kunjungan pertamanya. Kali ini, ia datang tanpa seragam, hanya mengenakan jaket kulit dan celana jeans, membawa rasa gelisah yang tak bisa ia sembunyikan. Ia ingin melihat lebih dalam, bukan sebagai polisi, tapi sebagai manusia yang ingin menguak kebenaran. Pak Herman menyambutnya dengan senyum yang terlatih, sopan namun dingin. Pak Herman mengenakan kemeja putih yang disetrika rapi, celana bahan abu-abu, dan sepatu kulit yang mengilap. Setiap gerak-geriknya terukur, seolah ada naskah yang harus ia lakoni. "Ah, Pak Arman. Senang Anda datang. Ada kabar tentang cucu saya? Saya sangat khawatir." Dia kelihatan kecil, bingung, dan sering melamun. Pak Arman mengangguk diam-diam sambil memperhatikan sekeliling. Rumah itu seperti diambil dari katalog majalah bergaya kolonial Belanda. Lantai kayu mengkilap, tirai putih yang rapi, dan perabotan antik yang dipoles tanpa noda. Tapi di balik kesempurnaan itu, ada aura dingin yang menusuk. Ada sesuatu yang saya ingin lihat, Pak Herman. "Pintu kamar Ibu Sari yang terkunci itu," ujar Pak Arman dengan suara lembut tapi tegas. Pak Herman tersenyum tipis, "Saya sudah bilang, itu kamar yang sudah lama terkunci. Tempat itu menyimpan kenangan yang saya tidak ingin ingat. Ibu Sari, ibumu, sering menghabiskan waktu di sana. Setelah kepergiannya, saya tidak pernah berani masuk lagi." Pak Arman mengangguk dan Pak Herman perlahan mengambil kunci dari gantungan di dinding. Ia membuka pintu itu dengan suara engsel yang berdecit panjang. Di dalam kamar itu, bau lembab dan debu segera menyeruak. Kamar itu kosong, hanya ada kasur tanpa sprei, rak buku tua yang hampir kosong, dan sebuah lampu meja yang tertutup debu. Dinding kamar dipenuhi dengan bekas cat yang mengelupas dan noda kuning samar. Tidak ada foto keluarga, tidak ada mainan anak-anak, tidak ada tanda kehidupan. Seperti ruang yang dikurung waktu, Pak Arman berjalan mengelilingi ruangan, meraba-raba dinding dan lantai. Di sudut kamar, ada sebuah papan kayu yang terlihat berbeda dari lantai lainnya. Ia mengangkat kasur dan menemukan papan itu sedikit goyah. Dengan hati-hati, ia melepaskan papan kayu itu dan menemukan sebuah kotak kecil yang dibungkus kain lusuh. Ia membuka kotak itu dan menemukan sebuah buku harian tua, halaman-halamannya kekuningan dan tulisan tangannya bergetar. Nama di halaman pertama tertulis Lestari Putri, nama Ibu Sari. Pak Herman berdiri di dekat pintu, wajahnya tidak berubah, namun matanya menyiratkan kecemasan yang dalam. Pak Arman duduk di lantai, membuka buku harian itu, dan mulai membaca dengan suara pelan. "Jika kamu membaca ini, berarti aku tidak berhasil pergi. Namaku Lestari Putri. Aku ada di rumah ini, walau secara resmi aku dianggap hilang. Ayahku menjagaku seperti aku menjaga rahasia yang tak boleh kuungkap. Dia tidak menganggap aku sakit. Dia hanya ingin aku diam. Dia menghukumku karena aku mengingat, berbicara, dan melawan. Setiap halaman adalah jeritan sunyi seorang perempuan yang berjuang bertahan dalam penjara tak terlihat." Pak Herman menghela napas panjang, itu adalah masa-masa sulit. Istriku meninggal, dan aku harus menjaga anak-anak sendiri. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti cucu saya. Pak Arman menatapnya, "Kata-kata cucumu tidak bohong." Dia bilang ibunya bernyanyi dari balik dinding. "Ada sesuatu yang tersembunyi di rumah ini, Pak Herman." Pak Herman mengalihkan pandangannya, "Sari sering minta tidur di dekat saya karena mimpi buruk. Tapi aku yakin ini hanya imajinasinya." Pak Arman menutup buku harian dengan berat hati. "Aku tidak percaya pada kebetulan. Ada sesuatu yang harus kita ungkap." Di pusat perlindungan anak, Sari duduk di meja kecil, menggambar dengan pensil warna yang sudah tumpul. Gambar-gambarnya gelap dan penuh garis-garis tegas, menunjukkan sebuah kamar dengan sebuah pintu terkunci, bayangan seorang wanita duduk,
dan sosok hitam tanpa wajah dengan mata merah menyala. "Ini apa, Nak?" tanya Bu Lilis dengan lembut. "Ini kamar bisikan," jawab Sari pelan. "Tempat ibuku bernyanyi. Tapi juga tempat aku dihukum. Jangan buka, jangan bilang siapa-siapa, jangan lihat." Bu Lilis menatap gambar itu dengan perasaan tak nyaman. "Kamu berani sekali," Sari mengangguk. "Aku nggak bohong. Kakek bilang aku sakit, kepala penuh monster. Tapi monsternya bukan di kepalaku, dia ada di rumah itu." Malam itu, Vera berjalan di sepanjang jalan pasar tradisional Garut, membawa beberapa lilin yang dibelinya dengan uang pas-pasan. Wajahnya lesu, tapi matanya tetap tajam, menangkap setiap detail sekitar. Ia berhenti di depan gereja tua Santo Mikael, masuk dan duduk di bangku paling belakang. "Jika kau di sana, Kakak," bisiknya, "beri aku tanda. Katakan semua ini tidak sia-sia." Seorang nenek tua duduk di sebelahnya, memberikan sapu tangan. "Kamu baik-baik saja, Nak?" Vera menggeleng. "Aku hanya ingin ada yang percaya padaku." Keesokan harinya, Pak Arman membawa buku harian Lestari ke pengadilan, memohon surat izin penggeledahan rumah Pak Herman. Hakim menatapnya dengan skeptis. "Buku harian tua tanpa bukti fisik? Kita tunggu saja sampai ada korban lain. Jika ini salah, karirmu bisa hancur." Pak Arman mengangguk. "Saya paham, Pak Hakim." Namun, bersama Vera dan Bu Lilis, mereka masuk ke rumah saat Pak Herman sedang menghadiri rapat warga. Mereka membongkar setiap sudut, mencari pintu rahasia, lubang tersembunyi. Di kamar Lestari, Vera menemukan sebuah celah dingin di balik lemari. Setelah menyingkirkan panel kayu dan wallpaper, mereka membuka sebuah pintu kecil yang tersembunyi rapih. Di balik pintu itu adalah lorong sempit yang basah dan pengap. Dengan senter di tangan, mereka melangkah perlahan. Di ujung lorong, ada sebuah kamar gelap dengan sebuah kasur lusuh. Seorang wanita tua berambut kusut dan mata tertutup duduk lemah. Vera berlari ke arahnya. "Lestari, aku di sini. Aku datang menjemputmu." Wanita itu membuka mata, menatap Vera dengan tatapan penuh ketakutan dan kesedihan. "Aku di sini, aku hidup." Pak Arman terdiam, tenggorokannya tercekat. Lestari Putri bukan hanya cerita, dia nyata. Selama ini, dia ditahan di rumah itu, terlupakan oleh dunia. Saat mereka mengeluarkan Lestari keluar, di dinding lorong terlihat coretan anak-anak yang penuh emosi, bertuliskan, "Aku di sini. Aku tidak gila. Jangan lupakan aku." Di malam yang sama, Sari tidur dengan tenang untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Wajah kecilnya berseri-seri dengan senyum kecil, seolah dia merasakan kehadiran ibunya yang sudah lama hilang. Pak Arman duduk di luar kamar, menatap boneka beruang lusuh yang tergeletak di samping tempat tidur. Ia tahu, ini belum akhir. Ada misteri lain yang tersembunyi di balik topeng kesempurnaan Pak Herman, dan ia bertekad untuk mengungkapnya, meskipun nyawa taruhannya. Ketika lampu di ruang tamu padam dan keheningan melanda, terdengar bisikan pelan dari balik dinding terkunci. Sebuah lagu Nina Bobo yang merayap masuk ke dalam jiwa, memperingatkan bahwa kegelapan masih belum pergi. Keesokan paginya, udara Lembang terasa dingin dan segar, namun hati Pak Arman syarat dengan kegelisahan yang tak kunjung reda. Ia kembali ke rumah Pak Herman tanpa pemberitahuan, kali ini hanya membawa secangkir kopi panas dan rasa penasaran yang membakar. Pintu depan rumah itu terbuka sedikit, seolah menantang siapapun untuk masuk dan menguak rahasia yang tersembunyi. Pak Herman menyambutnya dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Kali ini pakaiannya lebih rapi dari biasanya, batik tulis warna coklat tua yang dipadukan dengan celana kain hitam dan sepatu pantofel yang mengkilap. Rambutnya yang mulai memutih disisir rapi ke belakang, tapi kerutan di dahinya menandakan kegelisahan yang tersembunyi di balik sikap tenangnya. "Pak Arman, Anda sering datang akhir-akhir ini. Ada apa?"
Tanyanya dengan nada yang terdengar seperti mencoba menyembunyikan sesuatu. Pak Arman menatap lurus ke matanya. Saya ingin tahu lebih banyak tentang kamar bisikan itu, Pak Herman. Dan tentang wanita yang Anda sembunyikan di sana. Pak Herman menghela napas panjang. Kamar itu adalah penjara, bukan hanya untuk Lestari, tapi juga untuk masa lalu saya yang kelam. Saya menyembunyikan semua ini demi menjaga nama baik keluarga. Tapi sekarang, sepertinya semuanya mulai lepas kendali. Pak Arman melangkah masuk dan menutup pintu di belakangnya. Pak Herman, saya tahu Anda bukan monster. Tapi kadang, orang baik bisa menjadi penjara bagi orang yang mereka cintai. Saya di sini bukan hanya sebagai polisi, tapi sebagai manusia yang ingin membantu. Di ruang tamu, lampu gantung kristal memantulkan cahaya lembut ke perabotan antik yang rapi. Di sudut, sebuah lukisan tua menggambarkan seorang wanita dengan mata penuh kesedihan, mungkin Ibu Lestari. Pak Herman berdiri di dekat lukisan itu, wajahnya berubah serius, terlalu banyak rahasia yang saya simpan. Tapi mungkin sudah waktunya membuka semuanya. Suaranya bergetar, seperti menahan beban yang sudah lama dipendam. Sementara itu, di kamar kecil Sari, gadis itu mengenakan piyama berbahan satin berwarna krem yang lembut menyelimuti tubuhnya yang kecil. Rambut hitamnya tergerai, sedikit berantakan karena tidur nyenyak. Di tangannya, boneka beruang lusuh itu tetap setia menemani, menambah kesan polos sekaligus rapuh yang sulit dijelaskan. Sari menatap keluar jendela, matanya yang gelap seperti menyimpan berjuta cerita yang belum terungkap. Ia bergumam pelan, "Ibu, aku di sini. Aku berani sekarang. Aku akan menemukanmu." Di pusat perlindungan anak, Bu Lilis dan Vera duduk berdampingan, membahas rencana untuk membantu Lestari dan Sari keluar dari bayang-bayang gelap masa lalu. Bu Lilis, dengan rambutnya yang disanggul rapi dan kacamata tipis yang selalu menggantung di ujung hidungnya, terlihat tegas namun penuh empati. Sedangkan Vera, meski wajahnya masih penuh bekas luka hidup, matanya berkilau dengan tekad yang baru ditemukan. "Ini bukan hanya soal penyelamatan fisik," kata Bu Lilis serius. "Kita harus menyembuhkan jiwa mereka, mengembalikan harapan yang hilang." Vera mengangguk. "Aku akan membantu mereka menemukan suara yang selama ini dipendam." Malam itu, sebuah kejadian aneh terjadi di rumah Pak Herman. Saat jam menunjukkan pukul 1.20 dini hari, Vera yang menginap di rumah tetangga dekat situ, mendengar suara langkah kaki samar dari lantai bawah. Dengan hati-hati, ia turun ke ruang tamu membawa tongkat sapu sebagai alat pertahanan. Di meja tamu, ia menemukan sebuah surat tua yang terlipat rapi dengan sebuah bunga kering di atasnya. Tulisan tangan di surat itu adalah milik Lestari, tertanggal lebih dari 30 tahun lalu. Vera membuka surat itu dengan tangan gemetar. Setiap kata yang terbaca seakan menghidupkan kembali kisah kelam yang selama ini terpendam. "Pak Arman harus tahu ini," gumamnya. Pak Arman yang menerima surat itu langsung merasakan hawa dingin yang merayap di punggungnya. "Ini bukan kebetulan," katanya pelan. "Seseorang sengaja ingin kita menemukan ini, tapi kenapa?" Keesokan harinya, saat Sari terbangun dari tidurnya, ia merasakan kehadiran sesuatu yang aneh. Dengan mata yang masih setengah tertutup, ia merangkak keluar dari tempat tidur dan bersembunyi di bawahnya, memeluk boneka beruangnya erat-erat. Ia mendengar suara bisikan lembut yang mengalun seperti lagu Nina Bobo. Tapi ada yang berbeda, suara itu lebih muda, lebih rapuh, dan penuh kesedihan. "Tidurlah, nak. Aku akan menjagamu," bisik suara itu. Sari menutup telinganya dengan kedua tangan, berusaha mengusir suara yang sekaligus menenangkan dan menakutkan itu. Keesokan harinya, Vera menemukan Sari dalam kondisi demam tinggi, terbaring di ranjang dengan keringat membasahi rambutnya. Di dinding kamar, dengan kapur merah, tulisan bergoyang terbaca samar. Gadis itu kembali. Pak Arman memeriksa setiap sudut rumah Pak Herman, memastikan tidak ada tanda-tanda perusakan atau pencurian. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Di ruang bawah tanah,
Ia menemukan bekas goresan pada dinding yang mengindikasikan ada ruang tersembunyi. Dengan bantuan tim ahli, dinding itu dibongkar dan ditemukanlah sebuah lubang sempit yang hanya bisa dilalui dengan membungkuk. Pak Arman berani turun ke ruang bawah tanah itu sendiri. Di sudut gelap, ia menemukan sosok seorang wanita kurus dengan rambut kusut dan pakaian rumah sakit yang compang-camping. Mata wanita itu penuh penderitaan dan kehidupan yang tersisa. "Lestari?" tanya Pak Arman dengan suara gemetar. Wanita itu mengangkat kepala dan menatapnya. "Kamu yang menyelamatkanku," Pak Arman terhenyak. "Ya. Kau selamat," wanita itu bergeming, suara serak keluar dari bibirnya. "Aku tidak pernah pergi. Aku tetap di sini, terkurung, tapi aku hidup." Kisah itu ternyata belum berakhir. Di rumah sakit, seorang wanita yang mengaku sebagai Lestari tinggal di sebuah kamar yang penuh ketidakpastian. Di sisi lain, sosok yang mirip dengannya menjalani kehidupan yang aneh dan misterius. Saat mereka bertemu, wanita asing itu berbisik, "Aku tidak bohong. Dia membuatku percaya aku adalah kamu." Lestari yang asli menatap dengan tatapan penuh iba tapi dingin. Pak Herman, pria yang dihormati oleh banyak orang, ternyata menyimpan sisi gelap yang tidak pernah terungkap. Berita tentang dua wanita dengan satu identitas menggemparkan kota. Warga terbagi antara yang percaya dan yang menyangkal. Namun, di balik semua itu, Pak Herman jatuh sakit dengan serangan jantung ringan dan meninggalkan dunia tanpa pengakuan. Di kamar rumah sakit, Lestari perlahan pulih, dengan Sari yang setia menemaninya. Mereka berpelukan dalam keheningan yang penuh haru, seolah dunia mereka yang baru mulai terbuka. Namun, di balik kebahagiaan itu, Pak Arman menatap sebuah catatan di buku harian Lestari yang hampir terhapus. Vera bukan satu-satunya. Ada seorang gadis lain, yang suaranya masih menunggu untuk didengar. Dan malam itu, suara nyanyian yang lebih lembut dan rapuh kembali terdengar, mengisi ruang kosong dengan misteri yang belum terpecahkan. Seiring waktu berlalu, suasana di rumah Pak Herman yang kini sudah kosong berubah menjadi saksi bisu dari kisah kelam yang tak pernah terucap. Pak Arman, yang semakin tenggelam dalam penyelidikan, mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak kasat mata. Sebuah rahasia gelap yang masih bersemayam di balik dinding-dinding rumah itu. Pada suatu sore yang mendung, Pak Arman kembali ke rumah itu, kali ini dengan perlengkapan rekaman dan kamera. Ia bertekad mengumpulkan bukti-bukti yang selama ini tersembunyi, terutama setelah membaca catatan samar di buku harian Lestari tentang gadis lain yang tidak diketahui banyak orang. Saat memasuki ruang tamu yang hening, bau lilin dan debu menyambutnya. Pak Arman mengarahkan lampu senter ke sudut-sudut ruangan, mencoba menangkap sesuatu yang mungkin terlewatkan. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan halus, hampir seperti nyanyian Nina Bobo, mengalun dari balik pintu yang dulu terkunci rapat. Dengan napas tertahan, ia mendekat ke pintu itu. Tangan gemetar saat ia meraih gagang pintu yang dingin dan berdebu. Saat pintu terbuka, aroma lembab dan dingin menyeruak, menyelimuti ruang bawah tanah yang gelap. Di dalam ruang itu, ia melihat sebuah tempat tidur kecil berlapis kain lusuh, dan di sudut ada boneka beruang kecil yang sudah usang. Di dinding, terdapat coretan-coretan samar yang sulit terbaca, namun jelas terlihat ada tulisan "Jangan buka, jangan lihat, jangan bicara." Pak Arman merekam semuanya dengan cermat. Ia merasakan dingin yang menusuk hingga ke tulang, seolah ruangan itu menyimpan kesedihan dan ketakutan yang tak terucapkan. Tiba-tiba, dari balik bayangan, terdengar suara perempuan muda yang lirih, "Aku menunggu." Suara itu begitu rapuh namun penuh makna, membuat bulu kuduk Pak Arman berdiri. Ia berbalik dan melihat sosok seorang gadis kecil berdiri di pintu, mata hitamnya penuh dengan ketakutan dan harapan. Gadis itu mengenakan piyama putih lusuh, rambutnya kusut dan wajahnya pucat. "Siapa kamu?" tanya Pak Arman pelan. Gadis itu menunduk dan berkata, "Aku yang lain." "Aku yang dia jaga." Dalam diam, Pak Arman merasa jantungnya berdegup kencang. "Kamu siapa? Kenapa kamu di sini?" Gadis itu mengeluarkan suara serak, "Aku adalah yang terlupakan, yang tak pernah diakui."
Aku adalah bayangan yang tersisa setelah semua yang terjadi. Pak Arman tahu, ini adalah kunci dari misteri yang selama ini dia cari. Gadis kecil itu adalah bagian terakhir dari cerita kelam keluarga Pak Herman, sebuah rahasia yang selama ini tersembunyi di balik topeng kesempurnaan dan kehormatan. Dengan penuh hati-hati, Pak Arman mengulurkan tangannya, "Mari kita keluar dari sini. Kita akan membantumu." Namun, gadis itu menggeleng pelan, "Aku harus tetap di sini, menunggu sampai dunia mengerti dan menerima aku. Sampai aku bisa bernyanyi bebas, bukan sebagai bisikan di balik pintu terkunci." Pak Arman menatapnya dengan penuh simpati. Ia sadar, perjuangan mereka belum selesai. Ada luka yang dalam dan cerita yang belum selesai ditulis. Dan di luar sana, di dunia yang luas dan penuh cahaya, masih ada banyak rahasia yang menunggu untuk diungkap. Ketika ia meninggalkan rumah itu, suara nyanyian Nina Bobo terdengar samar, mengalun seperti angin malam yang membawa pesan dari masa lalu. Suara itu bukan lagi hanya bisikan, tapi sebuah lagu yang mengundang semua untuk mendengarkan dan memahami. Pak Arman berdiri di depan rumah, menatap langit yang mulai gelap. Ia tahu, perjalanan ini baru saja dimulai. Ada misteri yang lebih besar, dan suara-suara yang selama ini terbungkam menunggu untuk didengar. Dengan tekad yang baru, ia melangkah pergi, membawa harapan dan keberanian untuk membuka tabir kegelapan yang selama ini menyelimuti keluarga itu dan kota kecil mereka. Cerita ini belum berakhir. Malah, ini adalah awal dari babak yang lebih gelap dan penuh teka-teki. Dan di suatu tempat, di balik bayang-bayang, suara nyanyian itu terus bergema, menggoda, menantang, dan mengundang siapa saja yang berani mendengarkan. Beberapa hari setelah penemuan gadis misterius itu, suasana di rumah Pak Herman berubah menjadi pusat perhatian dan ketegangan. Pak Arman bersama tim dari kepolisian, pekerja sosial, dan psikolog berkumpul untuk merancang langkah selanjutnya. Di sebuah ruang pertemuan kecil yang remang-remang, mereka duduk mengelilingi meja kayu dengan wajah serius. Bu Lilis membuka pembicaraan, "Kita menghadapi trauma yang sangat dalam. Gadis ini, anak yang terlupakan, perlu perlindungan dan pendampingan yang intensif." Vera mengangguk, matanya berkaca-kaca. Dia adalah bukti nyata dari apa yang selama ini tersembunyi. Kita harus memastikan dia tidak merasa sendiri lagi. Pak Arman menatap peta rumah Pak Herman yang mereka buat berdasarkan hasil penggeledahan. Kamar-kamar rahasia, lorong tersembunyi, dan sekarang gadis ini. Ada banyak hal yang belum terungkap. Aku rasa ada jejak-jejak lain yang masih tersembunyi. Seorang ahli forensik, seorang pria paruh baya dengan kacamata tebal, menambahkan, "Kami menemukan beberapa tanda-tanda aktivitas di bawah lantai rumah. Ada bekas goresan dan noda yang tidak bisa dijelaskan. Bisa jadi ada ruang lain yang sampai sekarang belum ditemukan." Malam itu, Pak Arman kembali ke rumah sendirian, membawa alat pendeteksi suara dan kamera inframerah. Ia menyalakan alat itu di koridor dan ruang bawah tanah, berharap mendapatkan petunjuk. Tiba-tiba, alat pendeteksi suara menangkap bisikan halus yang nyaris tak terdengar. Suara itu seperti nyanyian Nina Bobo yang lama, penuh kesedihan dan misteri. Pak Arman menyalakan kamera inframerah dan mengarahkannya ke sebuah sudut yang gelap. Di sana, bayangan samar terlihat bergerak perlahan. Pak Arman merasa bulu kuduknya berdiri. Ia mengikuti bayangan itu sampai ke sebuah pintu kecil yang tersembunyi di balik lemari buku. Dengan napas tertahan, ia membuka pintu itu dan menemukan sebuah ruangan sempit yang dipenuhi barang-barang lama, boneka, mainan, dan surat-surat tua yang berdebu. Di tengah ruangan, terlihat sebuah kotak kayu kecil yang terkunci rapat. Pak Arman membuka kotak itu dan menemukan sebuah surat yang ditulis dengan tinta pudar. Isinya adalah pengakuan dari seorang perempuan muda yang dulu tinggal di rumah itu, yang menceritakan penderitaan dan pengorbanannya demi melindungi anak-anak yang menjadi korban. Ketika ia membaca surat itu, suara nyanyian Nina Bobo terdengar lagi, lebih dekat dan lebih jelas. Seolah-olah rumah itu bernafas dan menyimpan luka-luka yang belum sembuh. Keesokan harinya, di kantor polisi, Pak Arman mengumpulkan semua bukti dan cerita yang telah dikumpulkan.
Ia tahu, untuk mengungkap kebenaran ini, ia harus menghadapi bukan hanya kenyataan pahit, tapi juga kekuatan gelap yang mencoba menyembunyikan rahasia. Sementara itu, di sebuah kamar kecil di rumah sakit, Sari dan gadis misterius itu mulai belajar untuk saling mengenal. Mereka berbagi cerita, luka, dan harapan. Boneka beruang lusuh yang selalu menemani Sari kini menjadi simbol persahabatan dan keberanian mereka. Namun, di balik semua itu, bayangan Pak Herman masih terasa menghantui. Meski sudah tiada, namanya tetap menjadi simbol dari kegelapan yang belum sepenuhnya terkikis. Pak Arman duduk di balik meja kerjanya, menatap foto keluarga Lestari dan Sari yang tersimpan di dalam laci. Ia menarik napas dalam-dalam dan berkata pada dirinya sendiri, ini bukan hanya tentang menyelamatkan mereka. Ini tentang membawa keadilan bagi jiwa-jiwa yang telah lama terperangkap dalam keheningan. Tiba-tiba telepon di mejanya berdering. Suara di seberang sana terdengar samar, dengan nada berbisik, Pak Arman, mereka belum selesai. Ada sesuatu yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Hati-hati, Pak Arman menatap keluar jendela, ke langit malam yang gelap. Angin berhembus membawa suara nyanyian Nina Bobo yang samar, sebuah peringatan bahwa misteri ini masih jauh dari akhir, dan kegelapan masih mengintai di balik tirai kehidupan. Dengan tekad baru dan hati yang berat, Pak Arman bersiap untuk melangkah lebih dalam ke dalam bayang-bayang yang selama ini tersembunyi, menyadari bahwa setiap langkahnya adalah pertaruhan antara kebenaran dan bahaya yang mengintai. Cerita ini belum berakhir. Malah, babak baru yang lebih gelap dan menegangkan telah dimulai. Dan di suatu tempat, di sudut gelap kota yang sepi, suara nyanyian Nina Bobo terus bergema, menunggu untuk didengar oleh mereka yang berani mendengar kebenaran tersembunyi. Malam menyelimuti kota Bandung dengan dingin yang menusuk hingga ke tulang. Di sebuah warung kopi kecil yang remang-remang di pinggir jalan, Pak Arman duduk sendirian, menyeruput kopi hitam pahit sambil menatap layar ponselnya yang menampilkan tumpukan pesan dan foto-foto hasil penyelidikan. Setiap gambar dan catatan yang ia kumpulkan seperti potongan teka-teki yang menuntut jawaban, namun semakin banyak ia menyelidiki, semakin dalam pula jurang misteri yang terbuka. Tiba-tiba, ponselnya bergetar, menampilkan sebuah pesan anonim. Apa yang kamu cari, Pak Arman? Hati-hati, bayangan lama tidak pernah benar-benar pergi. Napasku tercekat. Pesan itu bukan hanya ancaman, tapi juga peringatan. Ia tahu, ada seseorang atau sesuatu yang mengawasi setiap langkahnya, menjaga rahasia kelam yang tak ingin terungkap. Keesokan harinya, bersama Bu Lilis dan Vera, Pak Arman mengunjungi sebuah rumah sakit jiwa di pinggiran kota. Di sana, mereka menemui seorang perempuan tua yang pernah menjadi saksi bisu atas kekejaman Pak Herman bertahun-tahun lalu. Wajahnya keriput, matanya merah dan lelah, namun suaranya tegas ketika ia mulai bercerita. Pak Herman? Dia bukan hanya kakek yang tampak baik. Di balik senyum itu, ada kegelapan yang tak terbayangkan. Aku melihat apa yang terjadi di kamar rahasia itu, tapi aku takut bicara. Cerita wanita itu membuka tabir baru, menyingkap sisi lain dari tragedi yang selama ini disembunyikan. Pak Arman mencatat setiap kata dengan seksama, merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Di sisi lain kota, Sari dan gadis misterius itu semakin dekat. Mereka berbagi mimpi dan ketakutan, berpegangan tangan dalam kegelapan. Boneka beruang lusuh menjadi saksi bisu perjuangan mereka untuk sembuh dan melawan bayang-bayang masa lalu, namun mimpi buruk masih menghantui. Suara lagu Nina Bobo yang samar terus muncul di malam hari, membisikkan janji dan ancaman sekaligus. Suara itu seperti magnet yang menarik mereka kembali ke ruang gelap yang tak ingin mereka kunjungi. Pak Arman memutuskan untuk melakukan pengintaian malam di rumah Pak Herman yang kini kosong dan dijaga ketat. Dengan senter dan kamera, ia menyusuri lorong-lorong yang penuh debu, menangkap bayang-bayang yang bergerak perlahan. Di ruang bawah tanah, ia menemukan pintu rahasia lain yang tersembunyi di balik rak buku. Dengan napas tertahan, ia membuka pintu itu dan disambut oleh bau lembab dan suara gemerisik. Di dalam,
Terdapat sebuah ruangan kecil yang dipenuhi dengan mainan usang dan tulisan-tulisan aneh di dinding. Tiba-tiba, suara nyanyian Nina Bobo terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan menakutkan. Pak Arman merasakan hawa dingin mengalir di sepanjang tulang punggungnya. Ia mengarahkan kamera ke sudut ruangan dan menangkap sosok bayangan seorang gadis kecil yang menatapnya dengan mata kosong. "Siapa kamu?" tanya Pak Arman dengan suara gemetar. Bayangan itu tersenyum tipis dan berbisik, "Aku yang ditinggalkan, yang tak pernah ditemukan." Pak Arman tahu, ia telah menemukan kunci terakhir dari misteri ini. Namun, kunci itu bukan tanpa risiko. Di balik pintu itu, ada rahasia yang bisa mengguncang kota dan menggoyahkan keyakinan banyak orang. Keesokan paginya, di kantor polisi, Pak Arman menghadap atasan dan menyerahkan semua bukti. Ia tahu, ini adalah titik balik. Jika dilanjutkan, hidupnya dan banyak jiwa akan berubah selamanya. Namun, saat ia keluar dari ruangan, ponselnya bergetar lagi. Pesan baru muncul, "Kebenaran itu berat, Pak Arman. Apakah kau siap menanggungnya?" Di luar jendela, angin malam berbisik, membawa suara Nina Bobo yang mengalun lembut namun penuh makna. Suara itu bukan hanya lagu pengantar tidur, tapi juga panggilan dari masa lalu yang menuntut keadilan. Pak Arman menatap gelap malam dan bertekad, "Aku akan mengungkap semuanya, walau harus menghadapi kegelapan terdalam." Cerita ini belum selesai. Di balik bisikan dan bayangan, masih ada suara yang menunggu untuk didengar, rahasia yang menunggu untuk dipecahkan, dan keadilan yang menanti untuk ditegakkan. Dan ketika malam semakin dalam, suara Nina Bobo itu terus bergema, mengingatkan bahwa dalam setiap kegelapan, selalu ada cahaya yang siap muncul jika kita berani mencarinya.